Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Fiqhul Adiyati wal Adhkar, fikih, doa dan zikir oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Sekarang kita sampai pada ma yaquluhu man sami'al adzan. Hal yang berkaitan dengan azan, keutamaannya dan juga zikir-zikir yang berkaitan dengan azan. Kata Syekh Abdul Razak hafidhallahu taala, laqad warada fi sya'nil adzan wa huwa nida ila shalah wal i'lam bidukhuli waqtiha bi alfazin makhsusatin nususun katsiratun fi sunnatin nabi sallallahu al-karim tadullu ala fadlihi wa idhami sya'nihi wa kathrati manafi'ihi wa fawaidihi. Telah datang dalam hal yang berkaitan dengan azan, yaitu panggilan untuk salat atau pengumuman masuknya waktu sholat dengan lafaz-lafaz yang khusus. Banyak nas-nas dari sunnah Rasul yang menunjukkan akan keutamaannya. Sekali lagi, bab ini berkaitan dengan keutamaan azan dan pahala bagi muadzin. Dan yang kedua, pahala dan keutamaan bagi yang berzikir. Ya, entah yang berkaitan dengan azan atau setelah azan. Jadi ada dua pembahasan. Keutamaan muadzin dan keutamaan orang yang mendengar suara azan, kemudian dia menirukannya dan berzikir setelah azan sesuai tentunya dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kata beliau, banyak nas dari hadis Rasul yang menunjukkan akan keutamaan azan dan manfaat serta faedahnya. Sawa'an alal muadzin nafsihi au alaman yasma nida'ahu. Entah yang berkaitan dengan muadzin dan yang berkaitan dengan yang mendengarkan azan. Jadi harus dibedakan. Muadzin punya pahala dan tuntunan sendiri dari Rasul, dan bagi yang mendengar ada tuntunannya masing-masing. Jangan diborong semua oleh muadzin.
Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Kata Asy-Syaikh famin fadhail adzan. Sekarang pembahasan yang pertama atau bagian yang pertama tentang pahala bagi muadzin. Di antara keutamaannya marawahul Bukhari fi sahihihi an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Aku mendengar Rasul bersabda, la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah. Tidaklah yang mendengar panjangnya suara muadzin, baik jin ataupun manusia atau apapun, kecuali pada hari kiamat akan bersaksi baginya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh, wa mada sautihi ghayatuhu. Sampai terakhir di batasan mana suaranya itu terdengar, maka yang mendengar semuanya, sekali lagi, kata Rasul, akan menjadi saksi pada hari kiamat baginya. Ini keutamaan yang luar biasa bagi al-muadzin. Tentunya kalau ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana syarat diterimanya amal al-ibadah. Dan kalau tentunya ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Makanya dalam sebagian kitab-kitab para ulama ada pembahasan adab-adab bagi al-muadzin. Yang pertama dan yang utama al-ikhlas. Jangan sampai mengharapkan urusan dunia, entah itu harta atau popularitas, ya atau apapun lah dari urusan dunia. Harus niatnya lillahi ta'ala untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan yang Rasul sabdakan dalam beberapa hadis-hadis yang sahihah. Di antaranya tadi, orang yang mau mengumandangkan azan niatkan agar yang mendengar nanti semuanya bisa menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Dan ini juga kalau mau dibahas mirip dengan pembahasan kita sholat Idul Fitri disunahkan, pergi dan pulang berbeda apa? Jalan. Tentunya sesuai kemampuan, hukumnya mustahab. Apa di antara keutamaannya? Agar tanah, bumi yang kita lewati bersaksi bagi kita di hari kiamat. Sebagaimana juga kata para ulama disunahkan berpindah posisi ketika salat sunnah ba'diyah misalnya. Ya, itu diantaranya agar tempat yang kita jadikan sebagai tempat untuk salat sebagai saksi pada hari kiamat bagi kita. Nah, ini keutamaan yang pertama bagi al-muadzin. Kemudian di sini ada keterangan wa fil hadis dilala ala anna kullaman sami'a sautan muadzin minal insi awil jinni awil syajar awil hajar awil hayawanat yashhad lahu bidalik yaumal qiyamah. Dalam hadis ini ada penjelasan setiap yang mendengar suara muadzin, baik manusia, jin, pepohonan, bebatuan, hewan-hewan, semuanya akan bersaksi bagi muadzin pada hari kiamat. Wa fi hadza dilalatun ala istihbabi raf'is saut bil adzan liyaktsura man yashhad lahu. Maka dari sini pula ada penjelasan disunahkannya mengeraskan suara ketika adzan. Kalau adzan jangan luyu. Semaksimal mungkin dengan keras suaranya. Kenapa? Tadi agar sampai lebih jauh suara itu terdengar oleh manusia. Apa faedahnya? Itu tadi semua yang mendengar akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Sekali lagi ini kalau ikhlas lillahi ta'ala. Yang berikutnya keutamaan bagi muadzin wa min fadailil adzan ma rawahul Bukhari wa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala
di antara keutamaan azan dan juga muadzin tadi, apa yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida wasafil awal, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu." Seandainya manusia tahu apa yang ada, yaitu dari keutamaan pahala dalam mengumandangkan azan dan pahala pada shaf pertama ketika sholat berjamaah, kemudian mereka tidak mendapati hal tersebut kecuali harus dengan berundi, maka mereka pun akan sungguh-sungguh melaksanakan undian tersebut. Walau ya'lamun ma fit tahjir lastabaqau ilaih. Dan seandainya mereka tahu apa pahala keutamaan orang yang datang terlebih dulu ketika salat berjamaah, maka mereka akan melakukannya. Walau ya'lamuna fil atama wasubhi la atahuma walau habwan. Dan kalau mereka tahu bagaimana keutamaan pahala orang yang salat isya dan subuh, tentunya tadi dengan berjamaah bagi laki-laki, maka mereka akan mendatanginya meskipun harus dengan merangkak. Namun intinya, poin yang pertama tadi, kata Rasul, seandainya orang-orang itu tahu bagaimana besarnya pahala azan, kalaupun seandainya harus berundi, mereka pun akan melakukannya. Cuma kan di sini sudah ada apa? Muadzinnya khusus, jangan antum apa? Rebutan, bisa kacau nanti. Nah, intinya harus apa? Memang diatur. Cuma intinya seandainya mereka tahu dari keutamaan tersebut, seandainya tidak ada muadzin yang memang dikhususkan. Sebagaimana Rasul punya muadzin khusus, Bilal dan juga Abdullah bin Ummi Maktum, radhiyallahu taala anhum. Hadis yang ketiga dan keutamaan yang ketiga, wa min fadhailil azan ma rawahul Bukhari wa Muslim min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala. Dalam Sahih Bukhari Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza nudiya lis-salati adbara syaitan lahu duratun." Apabila dikumandangkan azan untuk sholat, setan lari terbirit-birit seraya mengeluarkan angin alias kentut. Ini kita wajib mengimani sesuai dengan yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, terutama hal-hal yang berkaitan dengan yang gaib. Hatta la yasma'u ta'zin, sampai mereka lari jauh sehingga tidak mendengarkan suara azan lagi. Fa'idha qudiyati ta'zin aqbalah. Kalau selesai azan, mereka kembali lagi. Ini liciknya setan dari kalangan al-jin. Fa'idha thuwiba bis-salah adbara. Kalau dikumandangkan qomat, mereka lari lagi. Fa'idha qudiyat taswib aqbalah. Kalau sudah selesai qomat, mereka datang lagi. Hatta yakhtur bainal mar'i wa nafsihi. Sehingga membisikkan-bisikkan kepada orang yang sholat. Ini sekali lagi liciknya setan, tidak berhenti untuk apa? Menyesatkan, untuk memberikan was-was, bisikan-bisikan yang jelek kepada manusia. Kemudian dikatakan oleh setan, udkur kada, ingatlah ini, kuncimu ketinggalan. Kan begitu kadang. HP-mu masih belum di-sel. Ada saja yang diingatkan. Meskipun dari satu sisi ada manfaatnya, terkadang kita cari di rumah nggak ketemu, ketemunya di mana? Nah itu, syaitan kadang licik. Kadang ada setitik dari kebenaran. Cuma bahayanya banyak, sebagaimana kata Rasul tentang dukun, 1 kebenaran, 100 kedustaan. Ini sekali lagi juga berkaitan dengan kesesatan. Kadang kesesatan ada 1 titik kebenaran, itu yang dijadikan bahan marketing, untuk apa? Menarik manusia. Nggak tahu di belakangnya, di baliknya banyak kesesatan dan penyimpangan.
maka harus waspada. Itu sekali lagi kelicikan asyaiton. Udkur kada, ingatlah ini dan itu. Kata Rasulullah SAW, udkur kada lima lam yadkur yadkur. Setan akan mengatakan, ingatlah ini, ingatlah itu, yang dulunya, yang sebelumnya dia tidak ingat sama sekali. Hatta yadhalla rajul la yadri kam sholat. Sampai kata Rasul, ya, ketika dia mengikuti waswas syaitan, ya, dia tunduk kepada waswas bisikan syaitan tersebut, sehingga dia tidak tahu berapa rakaat sholatnya. Bahkan terkadang sadar kalau assalamualaikum. Nah, ini sekali lagi yang harus diperangi. Makanya Rasul juga apa? Mengajarkan agar kita tidak ikut-ikutan bisikan syaitan, diperangi. Nah, ini beberapa faedah keutamaan pahala azan. Ya, yang pertama tadi apa? Nah, biar nggak ngantuk. Akan menjadi saksi pada hari kiamat. Yang kedua, ya, menunjukkan besarnya pahala. Ketika tidak disebutkan apa pahalanya, berapa besarnya, ini menunjukkan bagaimana besarnya pahala dalam azan. Dan yang ketiga, ya, yang ketiga keutamaannya, azan bisa mengusir asyaitan. Ya, dan masih banyak lagi yang diantaranya Rasul mengatakan al-muazzinun atwaluhum a'naqan yaumal qiyamah. Para muazzin adalah manusia yang paling panjang lehernya di hari kiamat. Ini untuk, ya, sekali lagi pujian. Sekali lagi ini bentuknya pujian dan keutamaan pahala bagi al-muazzin. Allah Subhanahu wa taala meninggikan kedudukan mereka pada hari kiamat. Ya, sekali lagi kata Rasul, al-muazzinun atwaluhum a'naqan yaumal qiyamah. Tukang azan itu yang paling, ya, panjang lehernya di hari kiamat. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sekarang bagian yang kedua. Bagi yang mendengar azan juga mendapatkan banyak pahala. Tentunya tadi, kalau ikhlas dan ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Summa innal muslim idza sami'an nida yustahabbu lahu an yakul misla ma yakul muadzin. Nanti akan ada ringkasannya 5 hal yang disunahkan bagi yang mendengar azan. Ya. Yang pertama, kata Asy-Syaikh, seorang muslim apabila mendengarkan azan disunahkan. Dan lagi disunahkan, bukan diwajibkan. Untuk mengatakan seperti yang dikatakan oleh al-muazzin. Al-muazzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita menjawab sama Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecuali apa? Hayya 'alas shalah. Kenapa kok bisa beda? Nah, biar nggak ngantuk ditanya. Hah? Kenapa kok beda? Hah? Hah? Kenapa kok beda? Hah? Iya, ahsantum. Karena itulah yang dituntunkan oleh Rasul SAW. Kita hanya mengikut saja apa kata Rasul. Sebagaimana kata Imam Al-Auza'i, naduru ma sunnah haitsu darat. Kita berputar kemana sunnah itu berputar. Sunnah ke kanan kita ke kanan, sunnah Rasul ke kiri kita ke kiri. Sunnah Rasul mengatakan demikian kita katakan, sunnah Rasul mengatakan yang lain kita katakan yang lain. Ini sekali lagi ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namanya Ahlus Sunnah hanya berpegang dengan sunnah. Yang ada tuntunannya dilakukan, yang nggak ada ditinggalkan. Yang mana tuntunan hal itu? Ini hadisnya agak panjang. Yang pertama, kalau dalam Sahih Bukhari Muslim, ini secara umum, Rasul mengatakan, idza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqul muadzin. Apabila kalian mendengar suara azan, maka katakan seperti yang dikatakan oleh muadzin secara umum. Kemudian ada
lanjutan hadis berikutnya dalam Sahih Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu bersabda, idza qala al muadzin Allahu akbar faqala ahadukum Allahu akbar. Apabila muadzin mengumandangkan Allahu akbar, maka salah seorang di antara kalian menjawab Allahu akbar. Tsumma qala asyhadu alla ilaha illallah. Qala asyhadu alla ilaha illallah. Apabila muadzin mengumandangkan asyhadu alla ilaha illallah, orang itu mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Tsumma qala, kemudian muadzin mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka orang itu menjawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tsumma qala hayya 'alas shalah. Muadzin ketika mengumandangkan hayya 'alas shalah, maka orang itu menjawab la haula wala quwata illa billah. Ini sekali lagi kita hanya ikut apa yang dituntunkan oleh Rasul dan juga oleh para sahabat Rasul SAW, tidak mengada-ngada yang baru. Summa qala, kemudian ketika muadzin mengumandangkan hayya 'alal falah, qala la haula wala quwata illa billah. Yang menjawab mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tsumma qala Allahu akbar. Qala Allahu akbar. Ketika muadzin mengucapkan Allahu akbar, dia menjawab Allahu akbar sampai yang terakhir qala la ilaha illallah. Qala la ilaha illallah. Ketika muadzin mengumandangkan la ilaha illallah, dia pun menjawab la ilaha illallah. Apa pahalanya? Kata Rasul, dakhalal jannah. Orang itu masuk surga. Ya, semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari api neraka. Ini salah satu kiat menggapai surga Allah dengan menjawab apa yang diucapkan oleh al-muadzin sesuai tadi dengan tuntunan Rasulullah SAW. Makanya selayaknya, meskipun ini hukumnya mustahab, selayaknya diperhatikan. Jangan ketika ada kumandang azan ngobrol. Meskipun secara asal hukumnya mustahab, boleh. Ya, makanya kalau dalam sebagian kitab dibahas juga menjawab kumandang azan tidak wajib. Dengan dalil sebagian salaf, ya di antaranya ketika Umar bin Khattab sedang khutbah Jumat di antaranya, ketika masih dikumandangkan azan sebelum mulai khutbah, sebagian sahabat ada yang masih berbincang-bincang. Ya cuma ini enggak apa? Suatu yang rutinitas. Artinya memang ini sekedar untuk menunjukkan menjawab kumandang azan tidak wajib. Paham dong? Ya, cuma tidak selayaknya setiap kali ada kumandang azan ditinggal apa? Ngobrol. Eman. Pahalanya apa? Pahalanya apa tadi? Surga Allah. Mau surga enggak? Ya, semua ingin surga. Ya, di antara kiat yang sangat simpel, yang sangat mudah, ini menjawab kumandang azan. Makanya pernah kita dengar kajian atau ceramah Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad, penulis kitab ini juga, beliau istilahnya menyarankan, menganjurkan para tulabal ilmi, ketika dikumandangkan azan, apalagi masih di majelis ilmu, misalnya antara maghrib dan isya. Terkadang kan setelah isya masih ada lanjut apa? Tanya jawab diselingi dengan azan. Jangan ngobrol. Atau terkadang ustadz lagi mendengar, jangan diganggu dengan apa? Soal jawab. Paham? Dan itu beliau juga lihat dari perbuatan para ulama-ulama yang lebih senior dari beliau. Ketika kumandang azan dia diam semuanya. Untuk menjawab azan, untuk juga merenungkan isi daripada azan. Meskipun kalau memang ada hajat yang mendesak, tidak ada masalah. Paham tuh? Cuma jangan apa? Dijadikan rutinitas. Sayang, ini pahalanya luar biasa. Nah, dakhala al-jannah kata Rasulullah SAW, hadisnya dalam Sahih Muslim. Kemudian disampaikan oleh Syekh Abdul Razak, wa hadza fihi fadlu sama'in nida wa tardidu kalimati ma'al muadzin bi an yaqula misla qauli fi jamil kalimat illa qaulahu hayyal shalah hayyal falah. Di dalam hadis
riwayat Umar bin Khattab tadi dalam Sahih Muslim, ada keutamaan bagi yang mendengar kumandang azan dan mengulangi apa yang diucapkan oleh muadzin kecuali pada ucapan hayyalas shalah, hayyalal falah. Fayaqulu badalahuma la haula wala quwata illa billah. Dia menjawab dengan la haula wala quwata illa billah. Kenapa? Ini makna dari hayyalas shalah, hayyalal falah, kemudian dijawab la haula wala quwata illa billah. Apa maknanya? Kata beliau, li'anna qaulahu hayyalas shalah da'watul linnas lil maji li adai shalah. Kata-kata hayyalas shalah ini juga perlu disampaikan bagi muadzin, juga harus tahu ya makhrajul huruf biar tidak keliru. Demikian pula mat dalam azan. Kalau tidak salah Syekh Abdul Aziz Ar-Rayyis hafizahullah taala pernah mengingatkan, ada kadang ucapan muadzin itu kalau salah matnya panjang pendeknya itu bisa merubah makna, bahkan ada makna kufur. Di antaranya Allahu Akbar dipanjangkan biar keren, Allahu Akbar. Yang benar pendek apa? Nah, Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar. Akbar itu secara bahasa jamak dari maknanya itu pakai gendang. Paham? Allah gendang, maksudnya begitu. Paham? Ya, ini apa? Ada makna kufur. Ya, meskipun nggak boleh mengkafirkan muadzin. Barangkali dia tidak sadar. Intinya yang harus dipahami juga yang berkaitan dengan masalah makhrajul huruf panjang pendeknya. Hayya pakai ha, bukan ha. Hayyalas shalah, bukan ayya pakai hamzah, bukan. Paham? Nah, sekali lagi ini juga harus diperhatikan. Karena sekali lagi ini berkaitan dengan masalah syiar al-Islam. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau, hayyalas shalah itu seruan untuk orang datang memenuhi panggilan azan untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid di antaranya. Kemudian hayyalal falah da'wa lahum lil maji' li tahsili thawabiha. Hayyalal falah itu ajakan agar mereka memperoleh banyak pahala. Terutama dengan memakmurkan masjid Allah. Wa fi qaulil muslim inda samidalik la haula wala quwata illa billah talabun lil aun minallah fi tahqiqi dzalik. Ketika hayyalas shalah kita menjawab la haula wala quwata illa billah. Hayyalal falah kita jawab la haula wala quwata illa billah, karena di dalamnya ada permohonan kepada Allah agar kita ditolong, dibantu, diringankan langkah kita ke masjid. Dan ini sudah sering kita sampaikan, inilah hakikat manusia, la haula wala quwata illa billah. Kita nggak mungkin bisa sampai ke tempat ini kecuali dengan pertolongan dari Allah. Dan inilah makna yang tersirat dari digandengkannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita nggak mungkin bisa beribadah kepada Allah tanpa pertolongan dari Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Kita masih bisa beribadah kepadanya. Dan rasa syukur perlu disyukuri. Dengan apa? Terus banyak beribadah kepada Allah, istiqamah di atas ibadah kepada Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan dalam beribadah kepadanya dengan ikhlas dan ittiba'us sunnah. Kemudian kata Syekh, summa qauluhu min qalbihi. Afwan, tadi ada yang kurang. Dari hadis Umar bin Khattab tadi, barang siapa yang mengulangi ucapan muadzin sampai terakhir, min qalbihi. Ada kata-kata min qalbihi, dari hatinya. Apa maknanya? Fihi dilala ala ishtiratil ikhlas. Muadzin dapat pahala banyak tadi kalau ikhlas. Demikian pula tadi yang menjawab kumandang azan, yang mendengar, yang membaca zikir. Ketika azan
maka dia dapat pahala masuk surga. Tadi syaratnya min qalbi, ikhlas dari dalam hatinya. Ini yang harus betul-betul diperhatikan. Sebagaimana kita thalabul ilmi di sini, ya banyak keutamaan datang ke majelis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melakukan berjalan untuk menggapai ilmu agama, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Ya semoga langkah kita ke tempat ini sebagai langkah menuju surganya kelak. Tapi semuanya tadi harus syaratnya ikhlas karena Allah, tidak mengharapkan apapun dari urusan dunia. Bahkan sebaliknya ancamannya juga keras bagi yang niatnya salah datang ke majelis ilmu. Yang salah niat ketika belajar ilmu agama. Dalam Sunan Tirmidzi, Rasul mengatakan, barang siapa yang mencari ilmu agama yang seharusnya dia niatkan menggapai wajah Allah, namun dia mencarinya untuk mendapatkan bagian dari urusan dunia, maka dia tidak mencium bau surga. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya para ulama dalam awal-awal kitab mereka mencantumkan hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal tergantung kepada niatnya. Agar kita betul-betul terus murojaah, mengintrospeksi niat kita. Untuk apa kita belajar ilmu agama ini. Dan seterusnya. Kemudian ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Itu antum kalau mau tulis, itu zikir pertama bagi yang mendengar azan. Yaitu mengulang apa? Ya, apa yang diucapkan oleh muazzin. Yang kedua, di antara zikir bagi yang mendengar. Tadi sekali lagi pembahasan tentang muazzin sudah selesai. Sekarang yang mendengar. Ini kita sampaikan. Karena jangan sampai semuanya diborong oleh apa? Muazzin. Ada bagian masing-masing. Muazzin sudah dapat pahala. Jangan ikut-ikutan zikir yang disunahkan untuk yang mendengar. Bukan yang masuknya muadzin kan juga mendengar. Iya, tapi ini bukan bagian apa? Seperti tadi, apakah mengulang suara azan itu juga disunahkan bagi muadzin? Double nanti. Paham tuh? Allah Akbar, Allah Akbar. Dia jawab lagi. Ya, makanya sekali lagi, redaksi hadisnya itu idza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqul. Apabila kalian mendengarkan muadzin mengumandangkan azan, katakan semisal yang dikatakan oleh redaksinya. Untuk siapa? Muadzin dan mendengar atau yang mendengar saja? Yang mendengar. Ini sekali lagi, ini dibahas oleh para ulama. Karena jangan sampai muadzin ikut-ikutan akhirnya jatuh ke dalam hal yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Bagian muadzin ada sendiri, bagian yang mendengar azan ada sendiri. Sekali lagi, ini bagian yang mendengar azan. Zikir yang kedua yang diajarkan, yang dianjurkan Rasul, wa minas sunnati an yakulan muslim akiba sama'il syahadatain. Di antara sunnah Rasul adalah seorang muslim ketika mendengar muadzin mengumandangkan dua kalimat syahadat. Ini di pertengahan azan ada zikir khususnya. Selain mengulang, ada zikir khususnya yang lain. Meskipun ada dua pendapat ulama. Ini ada yang mengatakan di pertengahan, di sela-sela kumandang azan atau setelah azan. Kalau Syekh Abdul Razak condong kepada di pertengahan azan, yaitu setelah muadzin mengumandangkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, baru ucapkan zikir ini. Bagi yang mendengar, yaitu ucapan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabban wa bi muhammadin rasulan wa bi islami dinan. Anak ulangi lagi, ini sekali lagi ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan ini dibaca setelah muadzin mengumandangkan dua kalimat syahadat, artinya di pertengahan azan. Ada pula yang berpendapat setelah selesai azan. Lafadznya asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasulan wa bil islami dinan. Nah,
Nanti dilihat lagi kalau masih belum hafal di buku-buku ya berkaitan dengan kumpulan zikir yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ya disebutkan hadisnya dalam Sahih Muslim, man qala hina yasma'ul muadzin, kata Rasul, ya barang siapa yang mendengar muadzin mengucapkan asyhadu alla tadi, kemudian dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasulan wa bil islam dinan, apa keutamaannya? Kata Rasul, ghufira lahu dzambuhu, diampuni dosa-dosanya. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Sekali lagi, ini yang disunahkan untuk yang mendengarkan azan, bukan untuk muadzin. Syekh merojehkan pendapat yang pertama, yaitu diucapkan setelah muadzin mengumandangkan 2 kalimat syahadat. Ada riwayat yang disampaikan di sini, ya, man qala hina yasmal muadzin asyhadu alla ilaha illallah qala asyhadu alla ilaha illallah raditu billah. Karena ada riwayat kalau muadzin mengumandangkan asyhadu alla ilaha illallah, kemudian dia menjawab, ya, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah raditu billahi rabba sampai terakhir. Kata Syekh, wa huwa sharih fi anna sami yaqulu dzalik ba'da jawabil muadzin ala syahadatain, ya, yaquluhu maratan wahidah. Hadis tadi jelas menunjukkan orang yang mendengar azan mengucapkan zikir tadi setelah muadzin mengumandangkan 2 kalimat syahadat. Wallahu ta'ala alam. Kemudian zikir yang ketiga bagi yang mendengar azan. Apa itu? Wa yustahabbu lil muslim ba'da intihail azan an yusalli ala Rasul sallallahu, mengucapkan sholawat, ya, kepada Rasulullah alaihi wasallam. Ya, sekali lagi ini setelah azan. Jadi ada waktu masih azan, pertengahan azan, dan apa? Setelah azan. Ini yang setelah azan. Zikir yang ketiga, yaitu bersolawat kepada Rasulullah alaihi wasallam. Mana dalilnya? Kata Rasul sallallahu, idza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqul. Apabila kalian mendengar muadzin, maka katakanlah apa yang dia katakan. Summa sallu alayya. Kemudian bersolawatlah kepadaku. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Karena barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali saja, ya, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Kemudian summa sallallahu lil wasilah. Ya, kemudian ini nanti doa atau zikir yang keempat. Kemudian mohonlah kepada Allah untukku al-wasilah. Ya, al-wasilah kata para ulama kedudukan yang tinggi di surga. Fa innaha manzilatun fil jannah. Ini yang Rasul tafsirkan langsung, karena wasilah adalah kedudukan di surga, la tanbaghi illa li abdin min ibadillah, yang dikhususkan kepada sebagian hamba-hamba Allah. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap aku yang mendapatinya. Faman sa'ala lil wasilah halat lau syafa'ah. Barang siapa yang memohonkan kepada Allah untukku al-wasilah tadi, kedudukan di surga, maka baginya syafaat pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Ini hadis ini mengandung 2 zikir, salawat, dan Allahumma rabba hadhihi da'wati atama. Kemudian kata Syekh, wa afdalu siyaghi shalah alaihi salatul ibrahimiyah. Dan di antara redaksi salawat yang Rasul ajarkan adalah salawat ibrahimiyah, yang kita baca ketika tasyahud, ketika apa? Salat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu salawat setelah dikumandangkan azan. Ya, kemudian ditambah dengan tadi Rasul SAW mengatakan lagi, man qala hina yasma'un nida. Barang siapa yang mendengar azan,
kemudian membaca Allahumma rabba hadhihi da'wati tama wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa bathu maqama mahmudanil wa'ata halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Ya, Rasul SAW bersabda, barang siapa yang setelah mendengar azan, ya selesai dikumandangkan, mengucapkan Allahumma rabba hadhi da'wati tama. Ya, ini kalau mau dibahas sedikit maknanya, ya Allah, Rabbnya seruan ad-da'wah seruan. At-tama ad-da'wati tama, seruan kalimat tauhid kata para ulama. Ya, makna Allahumma rabba hadhi da'wati tama. Ya Allah, Rabbnya seruan kalimat tauhid. Artinya Allah yang memerintahkan kita untuk berpegang dengan la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Itu makna da'watit tamah. Sama dengan makna dalam ayat lahu da'watul haq, bagi Allah seruan kebenaran. Itu da'watul haq, makna lain daripada kalimat at-taibah, kalimat al-ikhlas, kalimat la ilaha illallah. Wassalatil qa'imah, dan seruan salat yang akan ditegakkan. Artinya Allah memerintahkan kita untuk bertauhid, mengesahkannya dalam ibadah, dan untuk melaksanakan ibadah salat. Ati Muhammadan al-wasilah, berikanlah kepada Nabi Muhammad al-wasilah. Di dalamnya tersirat makna tauhid juga. Yaitu apa? Yang dimintai adalah Allah. Bahwasanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita beribadah kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah. Kita tidak beribadah kepada Nabi Muhammad. Kita tidak berdoa kepada Nabi Muhammad. Kita tidak boleh beristighosa kepada Nabi Muhammad. Tidak boleh minta-minta kepada Nabi. Ini Rasul perintahkan untuk kita minta kepada Allah untuk beliau, bukan kita minta kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu namanya syirik kepada Allah, menyekutukan Allah dengan Nabi Muhammad dalam doa. Ya Rasulullah aghithna, ya Rasulullah tolonglah kami. Ya, atau meyakini Rasul bisa mendatangkan manfaat dan madarat dengan sendirinya, bisa memenuhi kebutuhan kita. Syirik kepada Allah. Rasul saja mengajarkan kita agar kita mohon kepada Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Ini sekali lagi makna yang tersirat dari doa setelah azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tama. Ya Allah, ya ini saja sudah ajaran tauhid yang sangat kental dalam zikir, doa, dalam Al-Quran dan Sunnah. Doa itu hanya kepada Allah. Ya, nggak ada kata-kata ya Muhammad, ya nggak ada. Ya fulan, ya wali fulan, tidak ada. Semua doa dan zikir dalam Al-Quran dan Sunnah itu dengan apa? Ya, at-tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Rabbnya seruan kalimat tauhid, seruan salat yang akan ditegakkan, berikan kepada Nabi Muhammad al-wasilah. Rasul mentafsirkan tadi, wasilah adalah apa? Kedudukan di surga. Wal fadilah, dan berikan kepada Nabi Muhammad al-fadilah, yaitu keistimewaan. Wa ba'atsu maqama mahmudan, dan bangkitkanlah beliau di atas atau di kedudukan yang terpuji. Ada yang mentafsirkan maqaman mahmuda, yaitu berikan kepada Rasul syafaatul udzmah. Ya, syafaat di padang mahsyar. Alladzi wa'atah, yang engkau telah janjikan. Kata Rasul, barang siapa mengucapkan zikir yang persis dengan tadi, jangan dikurang-kurangi, jangan apa? Ditambah-tambahi. Ada pembahasan dalam beberapa kitab para ulama tentang tambahan-tambahan yang tidak benar, atau yang diistilahkan dalam ilmu hadis tambahan yang syadzah, yang tidak sahihah, yang nyeleneh. Di antaranya innaka la tukhlifu al-mi'at, atau ditambahi sayyidana Muhammadan, dan seterusnya. Enggak ada ya dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahihah. Maka cukup yang dicantumkan di sini hadisnya dalam Sahih Bukhari. Maka barang siapa yang mengatakan zikir atau doa ini setelah azan, maka baginya syafaat Rasul di hari kiamat. Ya, ini kiat menggapai syafaat Rasul di hari kiamat. Ya,
Dengan apa? Ittiba'us sunnah, dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang kelima, di antara yang disunahkan bagi yang selesai mendengarkan azan adalah ad-du'a. La yuraddu du'a bainal adzanain. Kalau ini bisa berlaku untuk juga apa? Ya al muadzin, karena hadisnya umum, la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Tidak ditolak doa antara azan dan apa? Iqamah. Ya, kalau ringkasnya sekali lagi, bagi yang mendengarkan azan, yang pertama disunahkan mengulang apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian kalau pendapat Syekh Abdul Razak, ketika muadzin selesai mengumandangkan 2 kalimat syahadat, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah la syarika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasulan wa bil islami dinan. Kemudian bersolawat kepada Rasul yang ketiga. Yang keempat, mengucapkan Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah, dan yang kelima berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima semua doa kita. Baik, sebelum kita tutup, barangkali ada yang mau ditanyakan seputar tema tadi, tafadhalu wallahu taala. Silakan Pak. Bismillah. Assalamualaikum. As-salatu khairum minan naum. Itu dijawab sebagaimana kaidah asal, yaitu ucapkan semisal yang diucapkan oleh al-muadzin. Nah, yang dikecualikan hanya hayyalas shalah dan hayyalal wallahu taala. Nah, ada lagi? Tidak ada. Ya, qomat tidak perlu dijawab. Yang dijawab adalah yang azan saja. Nah, ya silakan Pak. Boleh. Ya, tidak ada kewajiban harus duduk atau berdiri. Ya, dzkurunallah qiyaman wa qu'udan. Nah, atau di kendaraan, tafadhol. Iya, itu diantara adab muadzin, mengikuti apa yang telah diajarkan oleh sahabat ya Bilal ketika azan, ketika hayyalas shalah, istilahnya apa? Menoleh sedikit ke kanan dan ke kiri. Jadi sekali lagi, ada bab khusus, adab-adab bagi muadzin. Maka selayaknya ya bagi muadzin ya untuk mempelajari sebagaimana imam sholat. Tidak ujuk-ujuk langsung dari imam sholat, tidak ujuk dari muadzin, pelajari. Sebagaimana kata Imam Bukhari, al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu sebelum berucap dan sebelum beramal. Namun betul tadi, salah satu adab yang disunahkan untuk muadzin ya menoleh ke kanan dan ke kiri ketika mengumandangkan hayyal shalah, hayyalal. Ini untuk muadzin, yang jawab nggak usah apa? Iya. Nah, ada bagian muadzin sendiri, ada yang untuk mendengar sendiri. Wallahu ta'ala. Ada tadi yang lain? Ya, silakan. Muadzin juga disyariatkan atau disunahkan untuk mengucapkan doa. Doa yang mana? Berdoa atau doa Allahumma rabbai dawaitama? Allahumma rabbai dawaitama. Nah, wallahu ta'ala alam, seperti yang kita sampaikan tadi, redaksi hadisnya itu idza sami'tumul muadzin. Apabila kalian mendengarkan muadzin. Ini diarahkan kepada siapa? Yang mendengar. Fakulu mislama yakul. Ini sekali lagi sambungan hadisnya. Apabila kalian mendengarkan muadzin, katakan semisal dengan yang dikatakan muadzin. Paham ya? Ini sunnah bagi siapa? Yang mendengar. Lanjutan hadisnya. Summa sallu alayya. Salawat. Berarti salawat untuk siapa sini? Muadzin atau yang mendengar? Atau dua-duanya? Yang mendengar. Sambungan hadisnya, ya, summa sallu alayya. Kemudian kata Rasul, summa sallallahu li al-wasilah. Kemudian mohonlah kepada Allah untukku al-wasilah. Allahumma rabbahi da'wati tam. Berarti untuk siapa? Nah, kata para ulama, redaksinya jelas hanya untuk yang mendengar saja.
Duh kan kasihan nggak dapat pahala. Duh dapat pahala banyak dari muadzin. Paham ya? Makanya tadi kita katakan dari awal ada bagian masing-masing. Jangan diborong semuanya. Paham ya? Muadzin sudah dapat banyak pahala. Ini bagian yang apa? Mendengar. Wallahu ta'ala. Adapun tadi doa antara adzan qomat karena lafadznya umum, la yuradu du'a bainal adzan wal iqamah atau bainal adzanain. Nah, silakan Pak. Ya. Terima kasih Pak. Untuk muadzin yang mengumandangkan adzan dan kita posisinya tidak sedang berjamaah, kita itu sedang ada di jalan, apakah kita harus mengikuti lafaz yang disampaikan oleh muadzin itu atau pasif? Ya, kita sudah katakan dari tadi tidak ada keharusan. Ya, hukumnya mustahab. Ya, tetap disunahkan di mana saja selama kita mendengar. Lafadznya hadisnya umum, idza sami'tumul muadzin. Apabila kalian mendengarkan muadzin, ya, entah di mobil, entah di rumah, entah di jalan atau di dalam masjid, ya, kita disunahkan menjawab kumandang azan tersebut. Wallahu ta'ala. Nah, yang lain sih. Tentang adzan kalau pas ada musibah apa namanya bencana. Oh iya. Taib, ini babnya bab panjang. Masalah azan ini ada beberapa istilahnya cabang-cabangnya. Di antaranya ketika hujan turun deras. Cuma emang ini butuh disampaikan ilmunya dulu. Ya, ketika hujan, terutama hujan deras, dahulu muadzin di zaman Rasulullah SAW tidak mengumandangkan hayyalah shalah. Tapi mengatakan sallu fi rihalikum. Salatlah di rumah-rumah kalian. Ya, sekali lagi ini ada hadisnya dalam kitab-kitab hadis Sahih Bukhari dan yang lainnya. Ya, sekali lagi ini untuk apa? Ya, meringankan manusia. Jangan sampai ketika hujan sudah terlihat deras disuruh tetap kemas. Ya, agama Allah mudah. Ya, cuma sekali lagi ini masalah ya al-ilmu. Kalau antum kumandangkan, wah bisa kiamat kalau orang nggak paham. Paham? Ini aliran apa ini? Padahal hadisnya apa? Ya, wadih terang benderang dalam kitab-kitab hadis. Sallu fi rihalikum. Wallahu ta'ala alam. Cuma perlu tadi disampaikan dulu ilmunya. Nah, silakan Pak. Gimana Pak? Kita salat. Oh, salat sunnah duluan sebelum azan. Azan belum selesai kita apa? Wallahu alam lebih baik menunggu, ya, lebih baik menunggu. Tapi kalau sudah terlanjur, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Yang pertama tadi kita nggak dapat pahala apa? Iya, banyak yang kita lewati. Sedangkan sholat sunnah masih bisa dilakukan setelah apa? Iya. Jadi ya selayaknya setelah azan, setelah tadi banyak ladang-ladang pahala kita apa? Ya, ambil. Wallahu ta'ala alam. Yang terakhir mungkin. Ya, silakan Pak. Iya, sudah ditanyakan as-salatu khairum minan naum, jawabnya sama. As-salatu khairum minan naum karena Rasul mengatakan faqulu mislama yaqul. Ucapkan semisal dengan yang diucapkan oleh muadzin, kecuali dalam dua lafaz tadi saja. Yang lain sama semuanya. Tidak ada. Iya, sekali lagi sudah kita berikan pondasinya dari awal kaidahnya, masalah ibadah ikut yang sudah ada contohnya. Ya, wallahu ta'ala alam. Gimana terakhir ya? Cukup ya? Gimana? Hah? Ketika apa itu? Ya, kalau doa antara qomat, antara dan qomat, doa secara umum, iya. Iya. Tidak ada. Tidak ada. Namun kalau memang itu doa antara dan qomat, ya mengangkat tangan, itu yang lebih disunahkan. Wallahu ta'ala alam. Tadi sudah terakhir ini, Mas. Ya, Pak, silakan. Dia terlambat. Apakah ini kita langsung sholat atau kita Taib. kemudian yang kedua,
biasanya ada ini robot terus diteruskan di Muhammad Rasul dan sebagainya. Apakah itu ada turunannya? Bagi yang mendengar atau bagi yang komat? Hah? Iya. Bagi yang mendengar komat tidak disunahkan sebagaimana yang disunahkan ketika apa adzan. Sekedar mendengar saja, tidak boleh menambah-nambah, nggak boleh apa menjawab. Nah, karena ini sekali lagi kalau mau diteruskan sama dengan adzan semuanya tadi nanti. Allahumma rabbai da'waita tidak ada. Yang itu hanya untuk apa? Al-adzan, bukan untuk qomat. Kemudian yang pertama tadi salat Jumat, iya. Karena setelah adzan Jumat ada khutbah dan itu lebih utama didengarkan, maka ketika lagi dikumandangkan adzan kita terlambat datang ke masjid, salat tahiyatul masjid, ya. Sekali lagi ini kasus yang berbeda karena apa? Setelah adzan ada apa? Khutbah dan itu termasuk rangkaian dalam salat Jumat. Ya, maka ini beda kasusnya dengan adzan salat 5 waktu karena masih ada apa waktu untuk kita salat sunnah dan seterusnya. Kalau salat Jumat setelah kumandang adzan khatib naik mimbar, maka sekali lagi kalau misalnya orang itu terlambat datang ke masjid, adzan sedang dikumandangkan, dia salat sunnah tahiyatul masjid. Karena sekali lagi setelah itu ada khutbah yang itu lebih utama dari mendengarkan apa? Adzan. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, cukup ya? Taib. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.